waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan ya. Untuk di edisi siar Selasa 28 April 2020. Hari ini tema kita di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI, yaitu Ramadan waktunya panen pahala. Oke, kita berharap mudah-mudahan
apa ya, hal-hal baik yang kita lakukan bukan cuman di bulan Ramadan aja, tapi berkelanjutan di bulan-bulan selanjutnya. Oke, dan siap-siap untuk kamu ya yang pengen daftarkan dirinya di Tadarus ya untuk ngaji di 081145603105. Sekali lagi 081145603105. Jadi akan ada pembaca terbaik ya yang akan mendapatkan hadiah setiap harinya. Dan untuk kamu yang pengen bertanya juga silakan mengenai Ramadan ya, atau tentang berpuasa, atau tentang tema kita Ramadan waktunya panen pahala. Jadi akan ada pertanyaan yang menarik menurut Kakak Ustadz yang akan mendapatkan hadiah tentunya ya. Oke, dan pertanyaannya juga bisa kamu kirim melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081145603105. Bisa juga melalui voice note ya. Jadi kata kuncinya di awal adalah Kakak Ustadz, boleh bertanya leh. Nah, seperti itu. Dan program ini bisa kamu dengarkan melalui frekuensi 90,8 FM dan juga di 105 FM, serta bisa kamu saksikan live di Facebook Info Kota Palu dan juga live di channel YouTube RRI Palu. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Sesaat lagi Nadila akan kembali di program Burasa Bukan Ramadan Biasa bersama Kakak Ustadz Irwan. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan.
Radio Tangga Bencana COVID-19. Kalau berbicara tentang Ramadan, Ramadan itu biasanya menjelang Ramadan kita udah rindu gitu ya, berbahagia untuk menyambutnya. Setelah selesai, ada rasa sedih tersendiri ya kalau Ramadan segera meninggalkan kita. Dan untuk tema kita di program Burasa Bukan Ramadan Biasa hari ini adalah Ramadan waktunya panen pahala ya. Kita berharap Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan latihan gitu, berlatih untuk melakukan ibadah-ibadah, terus juga supaya bisa continue ya di bulan-bulan selanjutnya. Oke, di studio sudah hadir Kakak Ustadz Irwan di program Burasa Bukan Ramadan Biasa. Assalamualaikum Kakak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak Ustadz, ini hari ke-5 ya? Iya. Hari ke-5 di bulan Ramadan. Oke, jadi tema kita hari ini adalah Ramadan waktunya panen pahala, Kakak Iya, Ustadz. benar sekali. Oke, jadi banyak pahala ya yang Iya, bisa kita dapatkan di bulan ini. pastinya. Iya, Oke, iya. Iya. Baik, memang benar bahwa sungguhnya Ramadan adalah, kalau bulan Rajab dan Syaban itu adalah bulan kita untuk menanam maupun menyemai, maka di bulan Ramadan itu adalah waktunya kita untuk memanen pahala tentunya. oke, jadi banyak pahala yang bisa didapatkan, bahkan tidur pun ya, Kakak Ustadz. Ya, itu walaupun sebenarnya merupakan bukan hadis ya, Oke. hanya mungkin sebagai kias atau hiasan bagaimana keutamaan orang yang berpuasa itu sama seperti setiap perbuatan dan tindakan dilakukan itu adalah bernilai ibadah, termasuk misalnya tidur. Tapi bukan diharuskan kita untuk tidur selama bulan Ramadan. Artinya itu hanya perumpamaan. Begitulah keutamaan bulan puasa itu. Bahkan tidurnya orang berpuasa dalam hiasan tersebut dikatakan sebagai nilainya ibadah. Oke, tapi bukan berarti tidur sepanjang hari ya, itu latihan ya. Latihan meninggal. Oke, baik, yang pengen bertanya tentang topik kita Ramadan waktunya panen pahala silakan 081145603105 ya. Kamu juga daftarkan diri kamu untuk ikut tadarus di hari ini di nomor yang sama ya. Jangan lupa nama terus alamat kamu, apakah kamu mahasiswa ataupun masih sekolah ya. Oke, dan program ini bisa kamu saksikan langsung di channel YouTube RRI Palu dan juga di akun Facebook Info Kota Palu. Kakak Ustadz, kalau Ramadan waktunya panen pahala, banyak pahala dilipat gandakan gitu ya, Iya. termaksud ketika kita membaca Al-Quran. Ya benar. Baik, sahabat kreatif, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur semata-mata kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa terasa kita telah memasuki hari ke-5 Ramadan. Ini tanpa disadari ternyata kita sudah melangkah sejauh 5 tahap gitu ya di bulan Ramadan. Nah, ini tanpa kita terasa, tanpa kita sadari bahwa Ramadan ternyata begitu cepat. Secepat ia datang, maka secepat pula ia pergi. Artinya, manfaatkan momen-momen terbaik di bulan Ramadan ini untuk kita merauh atau kita memanen pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, artinya bulan yang penuh kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebagaimana saking pahala yang dijanjikan itu adalah banyak. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, yaitu dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla kul amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, semua perbuatan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Nah, maka kalau kita lihat begitulah pahala yang dijanjikan dari orang-orang yang berpuasa, maka tak terhingga, hanya Allah yang mampu menghitungnya. Kalau misalnya sholat, kita bisa mengetahui pahala yang kita kerjakan. Semisal kita sholat berjamaah di masjid ya, kita tahu afdolnya, keutamaannya adalah 27 derajat. 27 derajat, begitu juga dengan sedekah, pahala haji, itu kita bisa mengetahui ganjarannya. Tetapi
bagi orang yang berpuasa ini spesial karena langsung Allah yang memerintahkan, sebagaimana yang kita ketahui dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah langsung yang menegaskan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, tetapi Allah memanggil orang-orang yang merasa dirinya beriman. Hai orang-orang yang beriman, siapa-siapa kalian yang merasa beriman maka berpuasa. Berpuasanya sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kita. Tujuannya hanya satu, agar kita mendapatkan predikat terbaik, kedudukan tertinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah disebut takwa. Takwa ketika kita mendapatkan itu adalah kedudukan terbaik manusia dengan Sang Penciptanya. Nah, maka itulah kemudian esensi daripada puasa itu untuk kita memanen pahala sebanyak-banyaknya. Banyak sebenarnya hadis yang menunjukkan keutamaan dan keutamaan lainnya dari bulan puasa, bulan suci Ramadan. Salah satunya diantaranya sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu adalah pintu yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti kelak itu di malaikat akan menyuruh kepada kita, hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang berpuasa di bulan Ramadan? Maka ketika yang berpuasa menunjuk tangan, maka semua disuruh masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan tersebut. Maka setelah semuanya mengaku dan tidak ada lagi yang menunjuk tangan, maka pintu tersebut akan tertutup. Ini hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Begitulah keistimewaan sampai Allah memberikan pintu-pintu khusus. Kalau kita berbicara juga pahala atau kebaikan-kebaikan bulan Ramadan yang lainnya adalah Ramadan itu memang waktunya kita untuk meraup pahala, investasi pahala yang besar khususnya di bulan Ramadan, sebagaimana sabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang pun yang berpuasa satu hari saja karena Allah, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak 70 tahun. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa keunggulan, keutamaan dan ganjaran orang yang berpuasa, bahkan dia tidak mampu melihat arak-arakan api neraka. Saking Allah muliakan mereka dengan pahala. Bayangkan itu ketika wajah kita dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan atau jarak 70 tahun. Luar biasa. Ini kemudian di hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasul menjelaskan pokok menyeluruh bahwa semua amal soleh, ini perlu dicatat dan diingat, seluruh amal soleh di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan berkali-kali lipat dari itu di bulan Ramadan. Masya Allah, memang betul-betul kita momen yang paling sangat rugi kita kalau kita memanfaatkan Ramadan itu sia-sia tanpa sesuatu hal yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bukankah Ramadan itu hanya datang satu kali setahun, ya? Sebulan kita hanya diberikan waktu spesial dari 11 bulan yang kita mungkin melewatinya dengan santai. Mungkin kita banyak yang lalai, maka 1 bulan belakangan ini kita diberikan waktu atau bonus spesial untuk mengejar amal ibadah kita di bulan-bulan yang mungkin kita tertinggal daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia begitu. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang akan masuk di pintu Ar-Rayyan ya. Ar-Rayyan. Oke, Ar-Rayyan. Oke, terima kasih Kakak Ustadz. Kita mengundang lagi untuk yang pengen ikut bergabung untuk di Tadarus by Phone ya. Line SMS dan WhatsApp silakan 0811 456 03 105 ya. Daftarkan nama kamu, alamat kamu di mana, terus juga kamu bisa bertanya tentang topik kita hari ini, Ramadan waktunya panen pahala. Sebelum kita ke peserta pertama, kita mau dengerin Kakak Ustadz untuk ngaji ya. Oke, hari ini kita melanjutkan bacaan kemarin Kakak Ustadz ya. Al-Ahzab ayat 15 sampai dengan 20 Kakak Ustadz. Iya, benar sekali. Oke, silakan Kakak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ
وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوا إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, bacaan yang baru aja dibacakan oleh Kakak Ustadz adalah surah Al-Ahzab ya, ayat 15 sampai dengan 20. Dan peserta pertama ya yang ingin bergabung di program kita di Tadarus di Burasa ya, bukan Ramadan biasa. Jadi membacakan surah selanjutnya
yaitu Al-Ahzab ya, ayat 21 sampai dengan 28. Oke. Baik, dan silakan yang pengen bertanya juga masih kita tungguin ya di program ini. Jadi kamu bisa bertanya tentang materi, bukan materi ya, tapi tema kita Ramadan waktunya panen pahala. Oke, saya coba ke penelpon pertama atau peserta pertama ya. Ada Tamim di Jalan Kartini. Halo. Halo. Oke, halo. Yes, kita coba ya untuk terhubung. Oke, halo. Yap. Nanti dicoba kembali untuk menghubungi ya di segmen selanjutnya Kak Ustadz. Ya. Yang pengen bergabung silakan 0811 45603105. Dan saat lagi ya Nadila dan Kak Ustadz akan kembali di program Burasa Bukan Ramadan Biasa. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكب أشكوه يا مين دمعي على خد سكب أشكوه يا مين لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني To Medina, I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best I know. To Medina, I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكب أشكوه يا مين دمعي على خد سكب أشكوه يا مين دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا
Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita masih di program Burasa Bukan Ramadan Biasa. Dan seperti yang udah Kakak Ustadz sampaikan tadi, memang tidak terasa ya, kita udah di hari kelima gitu Kakak Ustadz. Kayak kemarin baru selamat datang bulan Ramadan, sekarang udah di hari kelima aja ya. Oke, kita coba terhubung ya dengan peserta pertama kita di Tadarus by Phone. Halo, Assalamualaikum. Iya, Kakak Tamim ya? Iya. Di Kartini? Iya. Oke, terima kasih. Hari ini masih standby juga dengerin program Burasa Bukan Ramadan Biasa. Dan sekarang kalau boleh tahu semester berapa ya di Prodi Gizi Untat? Baru semester 2 Kak. Wah, baru semester 2 nih Kak Ustadz. Ya. Maba nih kayaknya, mahasiswa baru ya. Oke, semester 2. Berarti sejauh ini kuliah online ya? Iya, kuliah online. Oke, luar biasa ya Kakak Ustadz. Dia prodi gizi, terus Bacanya bagus. Bacanya bagus. Ini memang patut diapresiasi. Mudah-mudahan hari ini bisa ini ya, nilainya tinggi gitu. Amin, amin. Oke, Tamim udah siap sama Al-Qurannya? Iya, insya Allah sudah siap. Oke, silakan Kakak Ustadz. Iya, Assalamualaikum Tamim. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, terima kasih terus menyimak program kita dan masih bersedia berpartisipasi. Sudah ketemu makronya, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ya, Ustaz, sudah. Oh iya, sudah siap? Siap, Ustaz. Ya, falyatafadhal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tamim yang ada di Jalan Kartini ya, mahasiswa dari Prodi Gizi ya. Iya. Universitas Tadulako. Oke, terima kasih. Dan kita masih menantikan juga untuk peserta selanjutnya Kakak Ustadz yang pengen ikut bergabung, silakan 081145603105. Nah, kalau ada yang pengen ikut bergabung berarti melanjutkan bacaan ya. Iya. Oke. Masih surah Al-Ahzab. Untuk ayat lanjutannya adalah ayat 29 sampai dengan 34. Oke, nah peserta selanjutnya kalau ingin bergabung silakan siap-siap ambil Qur'annya ya, berwudu terlebih dahulu, terus bacaan yang kamu akan bacakan selanjutnya adalah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 29 sampai dengan 34. Oke, dan sambil menunggu peserta selanjutnya ya di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, kita buka sesi pertanyaan ya. Jadi untuk yang pengen bertanya silakan di nomor yang sama juga. Tentunya akan ada hadiah nih untuk Kakak Ustadz ya, untuk pertanyaan menarik ya. Dan pertanyaan itu kita buat dalam bentuk video Kakak Ustadz. Masya Allah. Terus juga bisa kita dengerin ya seperti apa pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kali ini akan kita dengerin ini adalah pertanyaan dari Kania ya. Kemarin Kania sudah bertanya. Iya. Ya, anak SD kelas 5. Iya. Oke. An-Nur Buds Palu. Oke, kita dengerin Kakak Ustadz seperti apa pertanyaannya. Assalamualaikum, Kakak Ustadz boleh bertanya leh. Saya Nabila dari SMK Negeri 2 Palu. Kakak Ustadz, saya mau bertanya, apa saja tanda-tanda puasa yang tidak diterima oleh Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu kisah di mana ketika sahabat melihat Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin, amin hingga 3 kali usai sholat Idul Fitri. Mungkin karena penasaran, akhirnya sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Kemudian Rasul menjawab, tahukah engkau bahwa tadi sehabis sholat malaikat Jibril datang kepadaku? Kita tahu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang selalu diutus Allah untuk menyampaikan atau menjadi perantara antara Allah dengan Rasulullah SAW. Lalu, maukah engkau mengamini doaku, kata malaikat Jibril? Rasul menjawab, iya. Yang pertama, ya Allah, itu doanya malaikat Jibril, jangan engkau terima puasa anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul berkatakan amin. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya sesama muslim. Inilah 3 hal atau 3 poin yang bisa membuat puasa seorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum, Kakak Ustadz boleh bertanya leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustadz boleh bertanya leh. Nama saya
Alicia Putri, saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu An-Nurbut. Saya mau bertanya, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adakah hadis yang menjelaskan tentang itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaannya adalah, apa sih tanda-tanda ibadah puasa seorang itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah ada banyak tanda, baik itu dari sikap, baik itu dari ciri-ciri seseorang itu apakah selama ini ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berbagai banyak tanda yang bisa kita lihat adalah seseorang itu benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang tadinya maksiat, sekarang dia menjauhi maksiat. Yang tadinya suka pakai narkoba, maka sekarang dia membenci narkoba. Yang tadi pergaulannya salah, sekarang menjadi pergaulan yang soleh. Yang tadinya perangainya buruk, berubah menjadi baik. Jadi tentu ada perubahan drastis, baik dari sikap, pergaulan, perbuatan. Tentu semua itu adalah hasil dari ibadah puasanya selama ini, dan semua itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inna qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi istiqomah, sedikit tapi berkesinambungan, sedikit tapi continue. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita masih di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan ya. Luar biasa pertanyaannya dari Kania ya. Iya. Oke, jadi yang kita garis bawahi adalah amalan yang walaupun sedikit tapi continue. Benar ya, sekali. Kakak Ustadz. Jadi Iya. walaupun cuma sedikit-sedikit tapi bisa berkelanjutan gitu Iya. ya. Oke, Kakak Ustadz, saya ke ini ya, ke pertanyaan. Baik. Ini udah ada pertanyaan dari Zain Rasidin, Iya. Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Iya. Ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya orang yang sedang berpuasa menjaga imunitas saat pandemi corona, dan bagaimana tradisi bulan suci Ramadan seperti sholat tarawih yang dilakukan di rumah. Jadi apakah berpengaruh dengan amal pahala yang kita dapatkan ya ketika melaksanakannya di masjid, seperti itu Kakak Ustadz. Iya. Dan mungkin ada perbedaan ya, Iya. siapa tahu ada perbedaan pahalanya. Iya, baik, pertanyaan yang menarik dari Zain Rashidin, Iya. mahasiswa Universitas Tadulako, terkait dengan bagaimana atau apa yang mesti kita lakukan agar imun kita kuat, khususnya di bulan Ramadan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini ada dua pertanyaan, yang pertama, Iya. yang kedua, kemudian terkait dengan tradisi sholat tarawih yang biasanya kita kerjakan berjamaah di masjid. Maka untuk saat ini dengan upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan anjuran pemerintah serta ulama, kita melaksanakan di rumah. Apakah ada perbedaan atau pengurangan pahala misalnya seperti itu? Nah, baik, yang pertama saya ingin jawab adalah tidak makan dan tidak minum selama 13 jam saat puasa Ramadan tentunya memang membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Apalagi saat ini, di saat kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, tentu upaya menjaga imun ataupun daya tahan tubuh kita menjadi hal yang sangat penting dan urgent. Adapun bisa beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah penuhi nutrisi saat berbuka dan sahur, misal dengan makan sayur mayur atau perbanyak konsumsi sayur-sayuran, atau juga mungkin telur yang mengandung protein, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsumsi air putih yang cukup ini juga penting. Kita karena butuh cairan, jangan sampai dehidrasi, kita harus memperbanyak minum air putih. Yang ketiga, istirahat yang cukup, bukan tidur yang banyak ya. Istirahat yang cukup ya. Di bulan Ramadan itu kita justru kalau bisa tidurnya kita kurangi, bukan tidurnya diperbanyak ya. Oke.
istirahat yang cukup semata-mata hanya untuk supaya tubuh kita tidak lelah. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin, misal olahraga ringan baik di pagi hari ataupun di sore hari menjelang waktu berbuka. Ya, walau hanya misal 5 sampai 10 menit. Kemudian juga kita paling penting adalah selain mengkonsumsi buah kurma yang merupakan buah yang merupakan kesukaan Nabi kita, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sejumlah amalan-amalan ibadah seperti sholat 5 waktu ditambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya seperti sholat seperti membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, bersedekah dan sholat tarwih. Nah, bagaimana pula dengan pahala sendiri pelaksanaan sholat ibadah tarwih yang biasanya mungkin kita lakukan di masjid tadi, kemudian sekarang berganti di rumah karena uzur ya. Uzur itu dalam arti ada sesuatu hal yang memungkinkan kita seperti pandemi saat yang terjadi pada saat ini. Nah, kita dianjurkan untuk stay at home, beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Maka saya teringat hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan ibadah salat tarawih karena iman dan ikhlas hanya mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang bisa mungkin saya jawab terkait dengan pertanyaan sahabat Zain Rashidin. Oke, baik. Jadi tadi dianjurkan untuk ini ya, tidur istirahat yang cukup gitu, ya. Bukan tidur yang banyak ya, iya. Tapi istirahat yang cukup. Tapi memang sekarang jadi galau juga gitu, orang-orang yang pengen sholat di masjid, tapi sekarang disuruh ibadah di rumah gitu ya. Oke. Ya, artinya aktivitas ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Sholat masih seperti biasa. Yang berbeda atau yang berubah hanyalah tempatnya. Kenapa di masjid untuk sementara kita dianjurkan di rumah dulu, bukan di masjid? Artinya bukan tidak boleh ke masjid. Boleh. Yang kita hindari adalah sifatnya yang berkumpul atau sifat perkumpulan. Nah, kemudian ibadah-ibadah lain juga tetap kita laksanakan bisa di rumah. Bukan hanya di masjid seperti zikir, membaca Al-Quran kan tidak hanya di masjid. Di rumah juga kita bisa, bahkan mungkin bisa kita lebih intens lagi di rumah dengan menambah suasana rumah kita. Kita sulap rumah kita yang tadinya suasananya mungkin tidak pernah ada dengar lantunan Quran. Maka untuk saat ini hikmahnya adalah terdengar suara atau lantunan ayat Quran di rumah. Yang tadinya mungkin di rumah kita sering kita hiasi dengan musik-musik yang kalau saya katakan hanya setiap hari musik saja, maka saat ini ambil hikmahnya kita ganti suasana rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, banyak bisa kita petik hikmah, terutama bagi yang sudah berkeluarga ya, bukan yang jomblo. Kalau yang berkeluarga mungkin bisa lebih ambil hikmah bahwa perempuan itu memang lebih baik itu di rumah, bukan berkeliaran di luar tanpa ada keperluan. Nah, bagi laki-laki sendiri adalah bagaimana? Kesempatan besar bagi seorang laki-laki untuk belajar menjadi seorang imam yang baik. Nah, kalau selama ini mungkin hanya menjadi makmum, maka tempat terbaik saat ini adalah yang paling tepat belajar untuk menjadi seorang imam rumah tangga yang baik. Bukan seperti itu, Kakak Nadila? Iya, saya jadi ingat kata teman saya, kalau saya tahu ini pandemi di 2020 harusnya saya cari imam di 2019 ya. Oke Zain, segeralah mencari makmum kamu ya, biar sholatnya tidak sendiri tapi berjamaah. Pahalanya juga berlipat ganda gitu. Terima kasih Zain Rashidin, luar biasa pertanyaannya ya, dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kita ke koreksi kalau seperti itu Kakak Ustadz. Iya, langsung koreksi. Oke, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung sedikit sebelum saya memberikan koreksi terkait tema kita bahwa bulan Ramadan ini adalah waktunya kita untuk panen pahala. Panen memang betul-betul kita panen karena pahala yang dijanjikan Allah adalah melimpah. Ini kalau sudah Allah yang berjanji, beda dengan manusia. Kalau manusia berjanji masih diingkari. Misal, sebentar ya kita janjian ketemuan jam 5. Mungkin berangkatnya dari rumah jam 5 atau mungkin jam 5 masih tidur-tidur gitu ya. Nah, tapi kalau Allah sudah berjanji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan, tentunya dengan mengharapkan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
beberapa tadi keutamaan dan keunggulan bagi orang berpuasa dengan ganjaran yang luar biasa juga, maka sudah cukup rasanya bagi kita untuk mengetahui kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Nah, ada juga satu kisah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepada kami satu amalan yang Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan sebab amalan itu." Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa." Nah, ini kalau kita sudah lihat hadis ini, Masya Allah, Nabi hanya menjawab satu kata, berpuasalah. Jadi Nabi tidak menjawab dengan berbagai macam atau menyebutkan banyak keutamaan, tapi Nabi cukup mengatakan berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Nah, sahabat yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang keseluruhannya adalah kebaikan. Siang harinya, malam harinya, detik demi detiknya adalah semua kebaikan. Sekarang tergantung kita memanfaatkan kebaikan itu atau kita akan menyanyiakannya begitu saja. Sebab Ramadan ini hanya satu kali. Kalau bukan kita meninggalkan, kita akan ditinggalkan oleh Ramadan itu sendiri. Ramadan akan terus ada, tapi kita tidak ada jaminan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikut ini. Nah, mengingat waktu juga, mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan atau singkat, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya sedikit mengoreksi bacaan dari sahabat Tamim, seorang mahasiswa di Jalan Kartini. Mohon atau saya berharap semoga Tamim saat ini juga mendengarkan koreksi dari saya supaya ada perbaikan yang bisa dikoreksi berikutnya. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya sudah bisa dikatakan bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengenal hurufnya, sudah tahu membedakan setiap huruf-hurufnya, makhrajnya sudah benar, penyebutannya dan penempatannya. Hanya memang ketika membaca masih perlu ketelitian. Itu koreksi utama saya, karena ada beberapa mat-mat yang harusnya tidak perlu terlalu panjang tapi dibaca terlalu panjang. Kemudian ada beberapa kesalahan yang sama saya dapatkan, misal ketika di wakaf di situ ada mat yang tanwin, kemudian seperti dibaca katsiro, fariqo, qadiro, tapi dibaca begini, katsiro, fariqo, qadiro, seolah-olah ada huruf hamzah yang wakaf di situ. Maka huruf tanwin di situ kata kuncinya adalah seolah-olah hilang satu, maka menjadi qadiro, katsiro, bukan katsiro. Tidak ada alifnya di ujung. Nah, itu saya dapatkan 3 kesalahan tadi. Kemudian juga tadi warasula. Itu kemudian terlalu panjang. Ada juga tadi sodiqina, itu terlalu panjang. Cukup sodiqina. Terus juga ada imana, itu terlalu lama. Imana tidak perlu terlalu lama. Yang penting dia satu harakat cukup. Imana. Terus juga ada zohiru, terlalu panjang. Nah, ini yang perlu ditekankan dan dikoreksi bagi Tamim supaya bisa kedepannya bacanya lebih baik dan lebih sempurna. Baik, terima kasih ya. Nilainya berapa nih Kak Ustadz? Nilainya 85. 85 ya. Oke. Otomatis Tamim nanti insya Allah ya mendapatkan hadiah dari kita, dari RRI dan juga Kakak Ustadz. Terima kasih Tamim. Mudah-mudahan tetap mendengarkan ya dan menyaksikan terus program kita di Burasa Bukan Ramadan Biasa. Besok insya Allah kita hadir lagi Kakak Ustadz. Iya, insya Allah. Ya, di jam yang sama, jam 11 sampai dengan jam 12 waktu. Tentunya dengan tema yang menarik. Insyaallah besok kita akan bahas yang berkaitan dengan milenial. Oke, baik ya, milenial. Mudah-mudahan tidak kesinggung lagi jomblonya ya, Kak Ustadz. Kaum perubahan aja yang disinggung. Iya benar. Oke, baik, terima kasih Kak Ustadz, luar biasa hari ini ya. Insya Allah kita semua mendapat pahala ya dari apa yang kita obrolkan hari ini. Dan besok kamu bisa dengerin lagi, bisa menyaksikan juga di YouTube ya, di channel YouTube RRI Palu. Jangan lupa like, share, komentarin juga, terus subscribe, itu
itu yang penting. Dan di akun Facebook Info Kota Palu juga kita live ya. Dan yang ingin bertanya bisa langsung WA ke Pro 2 081145603105. Jadi caranya gampang. Misalnya kamu bisa mengetik teks dari pertanyaan kamu, terus setelah itu kamu juga bisa mengirim melalui voice note ya. Jadi kata awalnya adalah Kakak Ustadz boleh bertanya leh. Nah setelah itu pertanyaan kamu, setelah itu nanti kita putarin secara audio, terus juga kita akan putarin secara video ya di channel YouTube dan Facebook Info Kota Palu. Terima kasih Kakak Ustadz. Kita pamit ya dari program ini. Saya Nadila dan saya Irwan Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya.